Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Bersama malam hari ini mari saya mengajak setiap kita datang bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan sudah siapkan apa yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kami. Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu selalu ada dan nyata bagi hidup kami. Sebab itu sama-sama malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan menyediakan dalam waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini nyanyian kami bagi Engkau malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari malam hari ini siapkan hatimu, beri sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Sama-sama naikkan pujian ini. Mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap kami percaya, ku tetap percaya, waktu Tuhan, amin, pasti yang terbaik. Mari dengan iman kami berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, di waktu-waktu-Mu adalah tempat kami percaya. Lewati coba, lewati setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik. Mari lebih lagi sama-sama naikkan pujian, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba, ku tetap percaya, Tuhan, waktu, amin, pasti yang terbaik. Kami sama-sama nyatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba, yang kami percaya, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami selalu percaya janji-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami selalu percaya bahwa dalam jalan-jalan hidup kami Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Tetap kami pegang teguh janji dan firman-Mu atas hidup kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam musim apapun dalam hidup kami. Kami mau nyatakan kami tetap percaya waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Bahkan masa di mana kami tidak melihat, kami tidak punya alasan Tuhan untuk percaya, tetap kami mau katakan kami punya Tuhan yang besar. Kami mau tetap percaya
biasa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang pegang hidup kami, Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan, mari naikkan pujian-Mu bersama-sama malam hari ini dengan segenap hati. Sekali lagi bersama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi bersama mari katakan, waktu Tuhan pasti Kau sediakan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik bagi kami, ya Tuhan. Sebab itu pegang terus kehidupan kami ya Tuhan. Pegang terus kehidupan kami Yesus. Sebab kami hidup tidak bisa dengan tanpa kasih-Mu. Sebab ini hidup kami ya Tuhan. Pegang terus hidup kami. Mari sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Kau alasan Engkau alasan. Amin Tuhan. Selamatku hidup. Ini syukur kami, ini komitmen kami Tuhan. Yesus pegang erat. Dan ini permohonan kami kepadamu. Pegang terus hidup kami di luar. Dan jangan pernah biarkan kami berjalan sendirian. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat. Tak bisa jalan tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat. Ini permohonan kami kepadamu. Pegang terus kehidupan kami. Pegang terus tangan kami ya Tuhan. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku Tuhan. Engkau alasan. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Amin.
bersamaku hidup. Engkau alasan kami hidup. Sebab itu Tuhan, kami akan terus membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan iman kepercayaan kami ya Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami, Engkau selalu memegang hidup kami ya Tuhan. Dengan mujizat-Mu, sebab kami tidak bisa hidup dengan tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, Yesus pegang. Ini doa kami kepadamu. Ini doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sama. Sekali lagi katakan, hidup Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Alasan kami hidup. Haleluya. Haleluya. Jesus. Mari rasakan kasih. Mari nikmati kasih Tuhan malam hari ini. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Bapa, melingkupi setiap kami. Kami tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna atas setiap kami. Karena kami malam hari ini mau menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan kebaikan-Mu. Bapa yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan, Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur kepadamu, Bapa, Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan
hati kita yang baik. Sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sungguh Engkau Bapa yang baik Tuhan, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, kami rasakan Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, kami bersyukur Tuhan, selalu kepadamu, oh Bapa. Kami bersyukur. Mari datang sembah Tuhan malam ini. Oh, Engkau Bapa kami yang baik, Kau selalu ada untuk kami. Di setiap musim kami Engkau ada. Oh Yesus, dalam suka Engkau ada, dalam duka pun Engkau ada Tuhan. Kau yang pegang erat tangan kami. Oh Tuhan, berjalan bersama dengan kami, menuntun langkah kami. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kami rasakan Tuhan kebaikan malam ini. Sangat ku cinta. Kami menyatakan kami mengasihi Engkau. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu semakin nyata. Kami rasakan kasih-Mu. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, bersyukur selalu kepadamu Bapa.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Malam ini Tuhan, yang kami cari, yang kami sembah, yang kami puji hanyalah Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami tidak datang untuk mencari manusia ke tempat ini. Kami datang untuk mencari Tuhan dan hadirat-Nya. Sebab kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, pemulihan demi pemulihan terjadi. Mujizat demi mujizat terjadi. Ada kesembuhan dalam hidup kami. Ada pemulihan dalam hidup kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Malam hari ini berbicara bagi setiap kami yang hadir Tuhan. Berbicara bagi kota Pangkalembun ini Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi kota ini Tuhan. Kami tahu Engkau memberkati kota ini Bapa. Dan karena itu Tuhan, setiap kami yang hadir di sini, kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, haleluya. Sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, sudah duduk ya. Anak-anak muda yang ada di sini luar biasa. Apa kabar kota Pangkalembun? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara kita rindu ya, dan saya percaya setiap kita rindu. Berapa banyak saudara yang rindu acara seperti ini dibuat setiap bulan? Angkat tangan semua ya, rindu ya. Puji Tuhan ya, kita berdoa supaya terus ada orang-orang yang terpanggil untuk menjadi berkat bagi kota ini. Ya, dan memberkati kota ini. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, jadi saya berharap tolong semuanya mulutnya ditutup. 1, 2, 3, jamu, jaga mulut. Kita menghormati firman Tuhan ya Bapak Ibu. Iya, itu haleluya saudara, puji Tuhan. Ini berapa ribu orang yang hadir malam hari ini ya. Semua karena anugerah Tuhan. Iya, baik, ketika tadi saya duduk di situ saya bertanya kepada Tuhan, apa firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan bagi jemaat di kota ini? Iya, saudara tinggal di kota Pangkalembun ini, di Kalimantan ini adalah tanah yang diberkati Tuhan. Katakan tanah kami diberkati Tuhan. Amin. Ada begitu banyak kekayaan alam di tanahmu ini saudara. Dan ketika Tuhan memberkati tanah saudara di tempat ini, itu artinya Tuhan mau juga setiap kita yang tinggal di tempat ini juga mengalami berkat-berkat Tuhan, katakan. Tapi kenapa sering kali kita tinggal di satu tanah yang diberkati, tapi hidup kita tidak diberkati? Ya. Dan malam ini Tuhan berbicara keras untuk sampaikan ayat ini kepada saudara semua yang ada di Pangkalembun ini. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 60 mulai ayat yang pertama. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata di sana, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin saudara. Ini adalah janji yang diucapkan Tuhan bagi setiap kita saudara.
dan terkhusus bagi saudara yang ada di sini malam hari ini. Namun bagaimana janji itu bisa tergenapi dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, bangkit dan menjadi teranglah. Kita semua anak Tuhan yang ada di kota Pangkalbun ini terpanggil untuk hidup menjadi berkat. Untuk hidup menjadi terang di kota ini. Ya, saya mau tanya di sini, berapa banyak di sini yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya, semua mengaku percaya Tuhan Yesus ya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka harusnya hidup kita ini diubahkan oleh Tuhan dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya melihat banyak anak-anak muda di sini. Anak-anak muda dengar baik, masa depanmu itu cerah di dalam tangan Tuhan. Amin. Tapi kau jangan dulu pacaran. Amin. Ya. Kalau masih 20 tahun enggak usah dulu pacaran. Ya, baru 20 tahun sudah pacaran, buang tenaga, buang pikiran, buang pulsa. Ya, jadi enggak usah pacaran, berdoa supaya masa depanmu itu cerah. Itu amin, puji Tuhan ya. Jadi kalau ada yang pacaran malam ini, putus dalam nama Yesus ya. Amin, amin. Karena survei membuktikan anak-anak muda yang tidak pacaran itu tidak depresi. Yang pacaran itu banyak depresi. Tepuk tangan dong. Nih ya, beberapa kasus bunuh diri hari-hari ini. Tadi siang ada lagi anak muda terjun dari lantai 22 di Surabaya. Ya, kenapa saudara? Pacaran. Memang pacaran ini bikin setan masuk dalam hidup saudara ya. Jadi saya mau bilang adik-adik saya di sini, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi masa depanmu. Ambil alih kekayaan bangsa-bangsa. Tanahmu ini tanah yang diberkati Tuhan. Karena itu kau harus bangkit dan menjadi terang. Amin. Saya berdoa saudara. Saya tuh kalau melihat anak muda tuh jiwa saya terbakar. Betapa banyak anak muda yang hancur hari-hari ini. Tapi saya berdoa saudara yang ada di Pangkalbun ini, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu para orang tua, mari kita bangkit menjadi terang bagi generasi muda kita. Engkau yang berkata engkau Kristen, engkau yang berkata engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo kita mulai bangkit menjadi terang dan hidup kita boleh menjadi berkat, amin. Mari kita mengalami perubahan hidup. Saya dulu ketika saya belum bertobat, belum kenal Tuhan Yesus. Saya dulu hidup di dalam dosa. Jadi kalau ada anak-anak muda di sini yang baru mau nakal, ya, atau baru mau coba-coba dugem, mau coba-coba segala macam dosa itu, dulu saya sudah lewati itu. Ya, dan tidak ada dosa yang akan membawa engkau bahagia. Karena dosa itu akan membawa engkau jatuh ke dalam malapetaka. Ya, tetapi Yesus datang untuk memberikan kita keselamatan. Saya menerima Tuhan Yesus ketika saya lulus SMA. Dan dari situ hidup saya diubahkan Tuhan. Waktu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, anak muda dengar. Ketika itu saya mau bunuh diri, saya mau mengakhiri hidup saya. Karena saya terjebak dalam dosa dan iblis datang menuduh saya bahwa hidupmu sudah hancur. Lebih baik kamu mati bunuh diri saja. Dan saya berpikir, ya itu yang terbaik, mati bunuh diri sebab hidup saya sudah hancur. Tetapi Alkitab berkata Yesus itu datang, ya, dia datang untuk orang yang sakit. Sebab bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Dan kalau ada malam hari ini di antara kita yang sakit akibat dosa, mari datang kepada Tuhan Yesus sebab dia dokter di atas segala dokter, saudara, amin. Lalu pada waktu itu saya mau bunuh diri karena saya nggak kenal Tuhan. Saya nggak tahu siapa itu Tuhan. Saya punya agama tapi saya nggak kenal Tuhan. Dan ketika pada waktu itu iblis ngomong mati aja, bunuh diri aja. Teman saya SMA mati bunuh diri, saudara. Dan ketika saya datang di pemakamannya, saya lihat dia dalam peti, saya pikir iya bunuh diri itu yang paling enak supaya semuanya selesai. Tapi saudara, pada waktu itulah saya mulai bertanya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu sebenarnya?
Waktu saya bertanya seperti itu, saya mulai mencari Tuhan. Dan Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab Tuhan akan memberikan dirinya ditemui kepada engkau yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Anak muda dengar baik-baik, engkau akan mengalami masa depan yang penuh harapan ketika engkau mulai mencari Tuhan di hari-hari ini. Bahkan bukan cuma anak muda, para orang tua saya mau berkata, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya puas beragama, tapi kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Lalu pada waktu itu saya bertanya, siapa Tuhan itu sebenarnya? Ketika saya bertanya siapa Tuhan itu sebenarnya, dan Tuhan menunjukkan dirinya kepada saya Bapak Ibu. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata begini, ya bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ketika Tuhan menjatuhkan pilihannya atas saudara dan saya, maka itu artinya dia sedang berurusan dengan hidup kita. Dan dia berjanji ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada dia, dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab di dalam nama Yesus itu ada pengharapan yang pasti. Katakan, amin. Ketika saya mau bunuh diri, saya mencari Tuhan. Dan ketika saya mencari Tuhan, Tuhan menampakkan dirinya kepada saya. Tahun 95 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ketika saya mau bunuh diri. Tuhan mendatangi saya di kamar saya secara pribadi. Dan malam itu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus saudara? Saya mengalami Tuhan. Waktu saya mengalami Tuhan, semua hidup saya yang lama itu diubahkan Tuhan. Ya, anak muda, kalau hari ini engkau sedang terikat dengan dosa, datang pada Yesus secara pribadi. Sebab dosa itu ya upahnya maut, tetapi Yesus datang memberikan hidup yang kekal bagi saudara dan semua dan saya. Hari itu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus turun atas hidup saya. Sebab firman Tuhan berkata, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus turun, dan ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Malam itu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi saudara? Saya perlahan mulai berubah. Saya mengalami perubahan hidup. Yang tadinya saya kalau pulang jam 2 malam, saya dipukulin papi saya, semakin saya menjadi. Tapi waktu saya berjumpa Tuhan Yesus, tidak ada yang melarang saya. Tapi Roh Kudus masuk ke dalam hidup saya dan saya diubah menjadi ciptaan yang baru. Lalu apa yang terjadi? Saya mulai membaca Alkitab. Siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Yang tiap hari baca Alkitab? Beneran? Ambil sepeda di luar. Ya, enggak tahu sepedanya siapa, ambil saja ya. Puji Tuhan ya, kalau ada di antara kalian yang baca Alkitab dan harus baca Alkitab. Waktu saya membaca Alkitab, hidup saya mulai diubahkan saudara. Dan ketika saya mulai berubah ya, saya yang tadinya pemalas dirubah jadi rajin. Saya yang tadinya suka melakukan dosa dirubah. Orang kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah. Kalau engkau tidak berubah dan engkau menyatakan dirimu Kristen, berarti engkau Kristen yang belum ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Dan akhirnya ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya diubahkan, lalu saya mulai mencari Tuhan, terus mencari Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan, firman Tuhan tadi berkata bahwa terang Tuhan datang atas kita dan terangmu itu akan bercahaya bagi banyak orang. Kita berdoa bagi kota Pangkalbun ini, supaya kota ini dinaungi oleh terang Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ketika umatku yang atasnya namaku disebut, mereka bertobat, berbalik dari jalan mereka yang jahat, lalu mereka mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kota ini, dan Tuhan akan berbelas kasihan bagi kota ini, dan dia akan memulihkan keadaan negeri ini. Kita semua berdoa
supaya orang Kristen yang ada di kota ini boleh sungguh-sungguh menjadi terang, menjadi berkat. Ya, tidak ada lagi yang selingkuh. Ada yang selingkuh di sini? Di Pangkal Bun ini ada yang selingkuh? Banyak ya. Yang di atas sana banyak bertobat ya. Kita berdoa supaya di kota ini Tuhan melawat. Ya, tidak ada lagi perselingkuhan, tidak ada narkoba. Kita berdoa supaya kota ini dimenangkan bagi Tuhan, ya. Memang ini saudara panas sekali ya. Saudara tahu kenapa ini panas sekali saudara? Ya, udah mau kiamat, neraka udah mulai bocor. Makanya kita semua harus bertobat nih. Ya, pada banyak yang nggak kuat nih ya, panas sekali. Tapi biarlah kita selalu mau mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini, bangkit menjadi terang. Supaya apa saudara? Ya, supaya kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Ketika kemuliaan Tuhan turun atas kita, maka dia berjanji, ya, dunia ini boleh berubah, segalanya boleh berubah. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka dia akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita, maka saya percaya Bapak Ibu bahwa apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, ya Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup ini. Saya berdoa supaya kita semua tetap konsentrasi pada firman Tuhan. Ya. Lalu firman ini berkata, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mari kita lihat di sekeliling kita hari-hari ini. Apa yang ada di sekeliling kita? Ya, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tuhan mau saudara dan saya supaya kita boleh menjadi berkat bagi ada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan hari-hari ini kita perlu banyak berdoa bagi kota kita, ya, supaya Tuhan mengasihi kota ini dan Tuhan ya memberkati pemerintahan di atas kota ini, dan kita berdoa supaya tanah kota ini juga diberkati Tuhan. Ketika kita semua merendahkan diri, bertobat, mencari wajah Tuhan, maka dia Tuhan yang berjanji Bapak Ibu. Dia akan terus menyertai kita yang mau sungguh-sungguh. Saya cuma mau berpesan satu saudara, saya tidak akan lama karena memang keadaannya ya tidak memungkinkan untuk kita bisa berlama-lama ya. Tapi saya cuma mau bilang satu hal bagi setiap jemaat yang ada di Pangkal Bun ini. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Sebab siapa yang menghormati Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menghormati engkau. Ketika kita menghormati Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkati hidup kita. Apa itu menghormati Tuhan? Mari kita tanggalkan dosa yang ada dalam hidup kita. Mari kita tanggalkan setiap noda. Mari kita tanggalkan setiap ya hal-hal yang tidak berkenan. Supaya Tuhan melihat itu sebagai satu pertobatan. Karena saya percaya hanya pertobatan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu. Ya, saya tidak akan panjang lebar firman malam hari ini. Saya akan mengajak kita berdoa malam ini buat kota ini. Saya akan mengajak kita semua menangis buat kota ini. Ya, supaya ketika murka Allah turun atas dunia ini, biar kota Pangkal Embun ini diselamatkan dan diluputkan dari murka Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, kita semua berseru kepada Tuhan supaya kota ini boleh diselamatkan Tuhan. Satu saja pesan saya, mari kita yang ada di tempat ini sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Hari ini kita dikumpulkan dari berbagai denominasi gereja, bukan dari satu gereja saja. Saya percaya Bapak Ibu, Yesus berkata, tanda kedatangan Tuhan itu kali yang kedua, itu akan diawali oleh apa? Perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kata firman Tuhan. Lalu tanda yang kedua, Yesus akan datang kembali itu apa? Gempa bumi, bencana yang dahsyat terjadi. Hari-hari ini kita dengar beberapa ramalan dari BMKG bahwa Indonesia akan mengalami gempa yang dahsyat, megatrust. Ya, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu.
Gempa akan terjadi, bencana alam akan terjadi, kelaparan akan terjadi, krisis yang berkepanjangan akan terjadi. Tapi Tuhan bilang, itu semua belum kesudahannya. Kesudahannya akan datang ketika apa? Injil kerajaan ini diberitakan. Dan tubuh Kristus mulai bersatu. Saya berdoa malam hari ini kita datang dari berbagai denominasi gereja. Saya tahu dan percaya acara malam hari ini Tuhan sangat disenangkan. Karena setiap umat Tuhan bersatu hati di tempat ini. Kita sama-sama bergandeng tangan. Dan kita boleh sama-sama membawa doa-doa kita malam hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu, cuma satu pesan Tuhan, nanti saudara pulang di rumah, saudara baca kembali ayat ini. Di sana firman Tuhan dikatakan bahwa bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita semua. Saya pengen kita semua masuk dalam doa, kita mau nyanyi. Mana ini pemain musiknya sudah pada pulang? Kita mau naikkan pujian sama-sama. Ya, supaya kita boleh sungguh-sungguh juga mau berdoa bagi kota ini saudara. Kita sama-sama bersatu hati. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan bangkitkan. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan di atas kota kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Iya, kita mau menyembah Tuhan saudara. Karena Tuhan tertarik dengan penyembahan kita. Dia tertarik dengan hati yang dibawa kepada Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karya. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah kami Bapa. Rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Datang pada Tuhan saudara. Hadiratnya ada di tengah kita malam hari ini. Dia sedang melawat saudara satu persatu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan berjanji. Jika kita hidup sungguh-sungguh menghormati Dia. Jika malam ini engkau bertobat dari setiap dosamu dan menghormati Tuhan. Maka Dia berjanji. Dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan sampai pada kekekalan. Anak-anak muda dengar baik. Tuhan mengasihi engkau. Dan Dia berjanji akan memperbaharui masa mudamu seperti burung Raja Wali. Engkau tidak dapat mengandalkan apapun di tahun-tahun ke depan selain dari Tuhan. Berapa banyak engkau anak muda yang mau menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, engkau melihat setiap tangan yang terangkat malam ini. Mari sungguh-sungguh angkat hatimu kepada Tuhan. Ini setiap tangan yang terangkat Tuhan. Datang pada Tuhan secara pribadi. Datang pada Tuhan secara pribadi. Rasakan lawatan Tuhan malam ini. Kami datang Tuhan. Kami datang di atas kota Pangkal Bun ini Bapa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biar ada kebangunan rohani yang terjadi di kota kami Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak muda yang mengangkat tangan mereka kepadamu Bapa. Tuhan ampuni dosa. Jika ada di antara mereka yang terikat jatuh dalam dosa persinahan, percabulan. Dosa apapun yang tidak
berkenan di hadapan Tuhan. Rokok, narkoba, minuman keras, malam ini Roh Kudus bekerja. Lawat Tuhan, lawat Bapa. Biarlah kelepasan boleh terjadi dalam hidup anak-anak muda ini Tuhan. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bawa hidup mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh dibebaskan, dimerdekakan. Bahkan setiap kami di tempat ini, setiap kami yang duduk dimanapun kami duduk, yang ada di balkon, dimanapun kami ada malam ini. Engkau lihat setiap hati yang terbuka Tuhan. Jamah Tuhan, setiap hati yang terbuka malam ini. Biar Tuhan jamah dan lawat. Biar terjadi kebangunan rohani di hidup kami malam ini Tuhan. Supaya kami pulang dan kami mengalami lawatan Tuhan di hidup kami. Kami juga bersatu hati berdoa bagi kota kami. Lawat kota ini Tuhan. Kami yakin akan ada terobosan terjadi di kota ini. Engkau yang sudah memberkati tanah di kota kami dengan begitu banyak kekayaan alam di atas tanah ini Tuhan. Karena itu Engkau juga berkata, lihat sekelilingmu. Ada kemuliaan Tuhan di atas tanahmu. Karena itu Tuhan juga mau kita mengalami itu malam ini. Waktu kita bangkit dan menjadi terang, hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Biar kita semua mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita malam hari ini berdoa bagi kota kita. Lepaskan setiap kata berkat bagi kota ini. Tuhan, kami semua bersyafaat bagi kota Pangkalbun ini Bapa. Tuhan, lawat kota kami Tuhan. Luputkan kota ini dari segala bencana alam. Luputkan kota ini dari gempa bumi. Luputkan kota ini Tuhan dari murka-Mu Bapa. Kami semua menangis atas kota ini. Ampuni kota kami Tuhan. Ampuni dosa di atas kota ini Bapa. Kami berdoa biar kemuliaan Tuhan terbit atas Pangkalbun ini Bapa. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kota ini. Bangkit gereja-gereja Tuhan. Ada kesatuan tubuh Kristus di kota ini Bapa. Bahkan kami berdoa, Tuhan, kami berdoa, beri pemerintahan di atas kota ini roh yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya ketika pemerintahan kami orang-orang yang bertobat, anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, mereka juga Bapa yang membawa kemuliaan bagi kota ini. Sehingga Tuhan dari atas pemerintahan sampai ke bawah daerah-daerah, sampai kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Pangkalbun ini. Kami hidup dengan roh takut akan Tuhan, menjauhi dosa dan kembali kepada Tuhan. Maka kami percaya Engkau mencurahkan kemuliaan-Mu bagi kota kami Tuhan. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya kemuliaan Tuhan tercurah bagi kota ini. Mari katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.